yang materinya itu mencakup pra pemetaan dan pasca pemetaan. Tapi untuk hari ini aku jelasin terlebih dahulu materi untuk pra pemetaan atau pra KL. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada angkatan kalian karena telah memberikan aku kesempatan dalam memberikan materi pada pagi hari ini. Kemudian aku juga memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada angkatan kalian karena telah membuat acara yang sedemikian bermanfaat bagi saya untuk angkatan kalian sendiri. Dan aku minta maaf juga karena belum bisa menampilkan wajahku di Zoom meeting pada pagi hari ini. Oke, langsung aja aku mulai materi pada pagi hari ini. Jadi untuk materi pada pagi hari ini aku kucutkan sedikit mengenai preparing for mapping, yang mana penjelasannya itu tidak hanya mencakup cara pemetaan pada GMB saja, namun aku akan menjelaskan beberapa materi yang menurut aku sangat dibutuhkan pada pra pemetaan dan pasca pemetaan. Untuk outline pada pagi hari ini, aku jelasin sedikit mengenai timeline pemetaan yang mengacu pada pemetaan di tahun lalu, di tahun 2023. Kemudian, materi yang kedua yang aku akan jelaskan itu, aku akan menjelaskan mengenai hal apa saja sih yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi pemetaan nantinya. Kemudian, aku akan menjelaskan mengenai materi peta kerja, peta pola penyaluran, satuan geomorfologi, dan satuan batuan. Dan yang terakhir itu aku akan menjelaskan mengenai penugasan. Oke, kalau suara aku nanti putus-putus, tolong dikabarin ya di PC atau di Zoom meeting ini. Oke, kemudian yang pertama itu adalah mengenai timeline KL dan pemetaan. Untuk teman-teman mungkin bisa di SS saja untuk layarnya kalau perlu. Di mana timeline KL dan pemetaan ini mengacu pada KL dan pemetaan tahun kemarin yang udah aku jalanin, di mana yang kita ketahui bersama kalau KL dan pemetaan tahun lalu yang tahun 2023 itu pesertanya itu angkatan 2020 dan 2021, yang mana KL dan pemetaan pada tahun ini kan pesertanya cuma angkatan kalian kan, angkatan 2022, jadi timelinenya itu mungkin agak sedikit berbeda sedikit, namun secara garis besar menurut aku akan sama. Di mana semester 4 nanti yang dimulai pada pertengahan Februari nanti, itu kan sudah masuk semester 4. Di semester 4 itu kalian akan mendapatkan nomor calving kalian masing-masing. Ya kurang lebih sistemnya itu kayak pembagian calving GMD kemarin ada undiannya. Dan itu akan dilaksanakan kalau tahun kemarin itu sebelum UTS. Dan setelah UTS-nya nanti, kalian akan mendapatkan mata kuliah MGL atau metode geologi lapangan. Kemudian, antara semester 4 dan semester 5 yang itu dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus atau sesudah UAS, itu nanti kalian akan melaksanakan KL Bayat selama kurang lebih 2 minggu, dan pemetaan mandiri itu waktu yang kalian miliki itu adalah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Nah, sedangkan setelah pemetaan mandiri yang kalian itu masuknya itu semester 5, kalian akan melakukan pengolahan data pemetaan mandiri kalian yang waktunya itu berkisar antara bulan Agustus atau pertengahan Agustus setelah kalian balik pemetaan mandiri sampai awal Desember nanti. Nah, melihat timeline ini, menurut aku timeline ini cukup padat ya. Emang padat dan cukup berat, yang udah aku lakukan juga menurut aku agak padat juga, di mana mulai semester 4 itu kalian sudah mulai agak terasa vibe KL sama pemetaannya hingga bulan Desember nanti tahun ini. Yang which is itu sangat panjang timelinenya dari mungkin bulan 3 sampai bulan 12 itu vibe-vibe KL-nya itu mulai tercium semua dari bulan 3 sampai bulan 12. Maka dari itu, eh, aku saranin kalian untuk mempersiapkan banyak hal untuk pemetaan mandiri kalian, namun aku pesanin kepada kalian semua bahwa kalian tuh jangan hanya fokus di pemetaan saja, namun harus juga fokus kepada kuliah kalian di semester 4 dan semester 5, karena khususnya nanti semester 5 nanti yang merupakan semester yang paling padat menurut aku di geologi, jadi kalian harus fokus di kepentingan akademik kalian lainnya, tidak hanya di pemetaan seperti di praktikum dan kelas-kelas juga harus kalian ikuti. Jangan sampai kejadian di tahun kemarin yang banyak kelas kosong, banyak praktikum yang
nilainya agak jelek karena alasannya ada pemetaan, itu jangan sampai terjadi di angkatan kalian. Oke, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Jadi pemetaan mandiri dan pengolahan datanya itu nggak hanya membutuhkan keterampilan lapangan kalian, kalian juga harus mempersiapkan hal-hal yang cukup banyak seperti fisik kalian, ilmu kalian, dan lain-lainnya. Adapun juga, pemetaan mandiri dan pengolahan datanya itu membutuhkan juga skill atau kemampuan kalian dalam mendeliver ide dan, data-data yang kalian punya kepada khalayak umum. Jadi kalau kalian punya data yang bagus, misalnya nih, kalian punya data yang bagus, data lapangan kalian bagus, struktur kalian bagus, intinya bagus semua data lapangan yang kalian peroleh saat pemetaan mandiri, tapi kalian nggak punya kemampuan dalam mendeliver itu dalam bentuk poster maupun laporan, itu akan percuma saja. Mungkin kalau kalian lihat, pas pameran poster kemarin ada poster yang mohon maaf agak kurang atau gimana, tapi datanya itu sebenarnya sudah bagus, itu kan sama saja bohong kan. Kalian percuma saja data kalian bagus, tapi orang lain ngelihat poster kalian itu kurang berminat, itu sama saja bohong. Maka dari itu, skill kemampuan kalian dalam menyusun laporan dan penyusunan poster itu juga sangat dibutuhkan dalam pengolahan data pemetaan nanti. Selain itu, apa saja sih yang harus kalian persiapkan lainnya selain skill pembuatan laporan dan poster pada pemetaan mandiri, itu kalian membutuhkan ilmu geologi dasar seperti geomorfologi, petrologi, petrografi, geologi equipment seperti alat-alat geologi pada umumnya seperti kompas, tongkat Jacob, palu, dan lain-lainnya, itu sangat kalian butuhkan pada pemetaan mandiri kalian. Terlebih lagi, menurut aku mata kuliah yang sangat penting saat di lapangan ya, semuanya itu tuh penting, tapi yang saat di lapangan itu, yang menurut aku paling penting itu petrologi dan stratigrafi. Khususnya kalau kalian di Kendeng itu banyak rekaman stratigrafi yang harus kalian catat, maka dari itu sedimentologi stratigrafi yang baru aja kalian selesai di semester yang lalu, itu jangan kalian lupain. Bila perlu, buka lagi catatan kuliahnya, praktikumnya untuk kalian ingat di semester ini dan semester yang akan datang pada saat pemetaan kalian. Kemudian, manajemen waktu itu juga sangat penting, bahkan skill yang harus kalian utamakan juga di samping ilmu-ilmu geologi dasar lainnya, karena manajemen waktu itu akan menentukan bagaimana diri kalian dalam memanage waktu kalian pada saat pra-pemetaan, saat pemetaan, dan pasca pemetaan. Oke, katakanlah pas pra-pemetaan itu yang jatuhnya itu kalian MGL itu kan nggak terlalu membutuhkan manajemen waktu kan, karena timeline-nya itu sudah ngikutin dari jadwal departemen. Tapi saat pemetaan, mandiri kalian yang dilaksanakan selama 1 bulan dan pasca pemetaan itu, timeline-nya itu tergantung diri kalian masing-masing. Jadi kalau kalian oke aku bicarain dulu tentang pemetaan ya. Jadi pemetaan itu kan 1 bulan. Nah 1 bulan itu kalian tuh diberi kebebasan dalam memanage waktu kalian, apakah kalian, ke lapangannya itu dalam 1 minggu setiap hari atau cuma 3 hari dalam seminggu atau bahkan 1 hari dalam seminggu, itu terserah kalian, asalkan kalian dalam 1 bulan itu bisa, meng-cover pemetaan di covering kalian masing-masing. Jadi itu tergantung kalian semua, waktu yang kalian miliki itu kalian waktu yang kalian miliki itu kurang lebih sama, cuman tergantung kalian bagaimana me-manage waktunya. Kemudian, pada pasca pemetaan itu juga sangat diperlukan dalam me-manage waktu. Misalkan aku ceritain, manajemen waktu aku pas pemetaan kemarin ya. Jadi, aku waktu itu selesai KL pemetaan mandiri itu pertengahan Agustus. Kebetulan aku KL pemetaan mandiri itu kan di semester 7 kan, yang mana semester 7 itu aku harus me-manage waktu aku untuk keperluan lain seperti proposal skripsi, capstone, pemetaan mandiri, dan lain-lainnya. Aku manage waktu di bulan Agustus itu setelah balik ke Jogja, aku, usahain udah nyiapin sampel-sampel batuan untuk dikirim ke lab di bulan Agustus, di pertengahan Agustus sampai akhir Agustus. Kemudian di Septembernya itu aku fokus proposal skripsi, sehingga di bulan Oktobernya itu aku bisa maju proposal skripsi. Kemudian di bulan Oktobernya itu aku fokus, Oktober sampai November aku fokus ngolah data KL. Sehingga di sekitar bulan November sampai Desember itu aku bisa mengolah
tinggal sedikit lagi untuk laporan sama posternya. Jadi nggak terlalu mepet banget manajemen waktu yang aku buat pas pemetaan mandiri kemarin. Nah, harapannya kalian juga membuat kayak time schedule tentang manajemen waktu kalian pas pemetaan dan pasca pemetaan nantinya. Kemudian hal yang harus kalian persiapkan itu software pendukungnya seperti software GIS saat pengolahan data dan software yang kalian butuhkan saat pemetaan nanti, di mana software pendukung pada saat kalian mengolah data itu ada beberapa macam. Mungkin udah kalian sudah sangat familiar dengan software tersebut seperti ArcGIS, QGIS, dan lain-lainnya, dan Google Mapper juga sangat diperlukan. Itu tolong disimpan baik-baik di laptop kalian masing-masing untuk softwarenya, jangan sampai kehapus atau gimana, misalkan ada yang softwarenya nggak bisa dibuka, seperti ArcGIS-nya kan kadang gangguan kan, yang udah kalian ketahui juga. Itu tolong diperbaiki atau minta asisten GMD di semester kemarin untuk kalian minta tolong atau bisa kalian download ulang sendiri untuk ArcGIS-nya karena ketiga software tersebut ArcGIS, QGIS, dan Global Mapper itu sangat diperlukan saat pengolahan data. Jadi dipersiapkan softwarenya. Kemudian software pendukung lainnya itu juga sangat penting saat pemetaan seperti Avenza. Itu udah tahu juga ya pasti kalian Avenza itu fungsinya apa, untuk mencatat data juga bisa, untuk tracking jejak kalian itu juga bisa, untuk membantu membuat peta lintasan itu juga sangat diperlukan Avenza. Oke. Uh, Oke, aku di sini bagi materinya itu menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah pemetaan. Nah, dalam pemetaan, namanya aja pemetaan ya, berarti sebelum kalian melakukan pemetaan di lapangan. Hal yang perlu kalian lakukan itu yang pertama, ini aku buat materinya itu berdasarkan diri aku ya. Jadi, apapun yang aku tulis di sini itu adalah hal yang aku lakukan saat pemetaan dan pasca pemetaan di tahun dulu. Yang aku lakukan saat mempersiapkan pemetaan itu mempelajari geologi regional wilayah pemetaan. Yang udah kita ketahui kalau kalian itu akan melakukan pemetaan di zona kendang. Jadi mungkin aku bahas sedikit ya, beberapa 3 slide ke depan mungkin aku bahas sedikit mengenai uh, geologi regional zona kendang itu gimana. Mungkin materinya itu belum kalian dapatkan atau belum kalian pelajari itu nggak apa-apa. Mungkin aku sedikit aja memberitahu kalian sebagai insight dan wawasan pada kalian. Jadi zona kendang itu berada di sekitar utara, ya nggak utara-utara banget. Kalau utara banget tuh sudah masuk zona Rembang. Kalau zona kendang itu di selatannya zona Rembang. Jadi zona kendang itu terbentuk gimana? Jadi zona kendang itu terbentuk akibat benua. Bentar aku itu. Nah, ini zona kendang yang memanjang antara di sekitar ini, namanya Sesar Muria, dari Semarang sampai Selat, ini aku lupa selatnya, di memanjang dari sini sampai sini ya. Orientasinya itu barat timur. Dia tuh terbentuk akibat si benua ini, sebenarnya itu benua, mikrokontinen atau Mandala bahasa Indonesianya. Mikrokontinen ini menyubduksi Sundaland. Jadi ini tuh datangnya tuh ini nama nama benuanya atau mikrokontinennya itu Pegunungan Selatan Jawa Timur. Jadi Gunungan Selatan Jawa Timur ini tuh dari selatan, dari Gondwana, dia tuh menabrak atau menyubduksi si Sundaland. Nah, akibatnya zona kendang ini tuh terbentuk secara agresi. Mungkin kalian nggak terlalu paham, nanti aku kasih papernya, bisa kalian baca untuk paham perkataan aku tadi. Nah, zona kendeng yang terbentuk ini itu memiliki orientasi barat timur karena bentar ini. Nah, ini kan subduksi yang aku jelasin tadi kan, subduksi yang dari selatan itu masuk ke atau menyubduksi Pulau Jawa yang sudah ada atau Sundaland yang sudah ada. Nah, subduksi ini akan membentuk busur gunung api yang kita lihat sekarang, yang Merapi, Merbabu, segala macamnya, yang di tengah Pulau Jawa. Nah, adanya gunung api ini kan ada tubuh gunung api nih. Nah,
ini nih memiliki beban yang sangat gede. Nah, beban yang sangat gede ini membuat si kerak benua ini tuh kayak sifatnya itu agak ductile sehingga agak, kalau diberi beban maka agak sedikit melewat. Nah, karena melihat ini, si zona kendang ini tuh terbentuk karena dia terbebani di tengah, maka dia tuh akan membentuk sesar-sesar anjak atau sesar-sesar naik yang arahnya itu barat timur sesuai dengan subduksi. Karena subduksinya itu kan Pulau Jawa itu kan barat timur kan orientasinya. Sehingga busur gunung api yang terbentuk juga barat timur, sehingga si zona kendang itu mengikut si gunung api yang terbentuk itu. Maka dari itu akan ditemukan banyak sekali, ya walaupun aku belum pernah pemetaan di zona kendeng, tapi berdasarkan literatur yang udah publish itu banyak sekali, orientasi strukturnya itu ngikutin si subduksi ini, yaitu barat ke timur, gitu. Dan struktur yang utamanya itu anticline, syncline, dan ternate. Karena sesuai sejarahnya, sebenarnya itu emang seperti itu. Oke, aku balik lagi. Nah, beberapa referensi yang aku saranin untuk kalian baca itu, yang pertama itu ini, Cenozoic Volcanic Arc History of East Java, Indonesia, The Stratigraphic Record of Eruption on an Active Continental Margin, oleh Schmidt dan kawan-kawan 2008. Ini bahasanya itu mencakup, ada juga bahasan sebagian besar itu membahas tentang pegunungan selatan sama zona kendeng, juga ada zona kendeng. Jadi menurut aku ini perlu kalian baca, nggak maksa tapi aku saranin untuk kalian baca biar pas mungkin saat kalian di lapangan kalian tuh tahu oh struktur ini tuh ya bisa saja memiliki korelasi dengan geologi sejarah di masa lalu yang sudah kalian baca di paper ini, atau juga bisa membantu kalian saat mengolah data pemetaan mandiri kalian di bagian geologi sejarah itu kalian nggak terlalu kosong pas buat geologi sejarah karena udah kalian udah punya bacaan sebelumnya seperti itu. Nah, setelah kalian dapat nih undian covering, mulailah mengumpulkan data-data sekunder seperti pas individual project GMD kemarin, yaitu ada Demnas, yang Demnasnya itu udah kalian keep sesuai dengan covering kalian, kemudian save file seperti jalan, sungai, kontur, administrasi, dan lain-lainnya. Nah, namun beberapa save filenya itu yang udah kita sering pakai itu kan dari RBI kan atau Peta Rupa Bumi Indonesia. Namun peta jalan, sungai sama konturnya itu belum tentu bisa langsung kita pakai. Karena apa? Karena yang pertama jalan. Jalan di peta RBI itu nggak update, bukan nggak update tapi update-nya itu setahu aku peta RBI itu terakhir tahun 2002 atau bahkan ada yang baru aku lupa. Yang aku tahu itu pada umumnya itu peta RBI itu sekitar 2002. Nah, bayangin aja peta jalan yang tahun segitu kan nggak sesuai dengan kenyataan di tahun sekarang kan. Maka dari itu untuk peta jalan itu aku saranin untuk mencari sumber lain seperti Quick OSM di QGIS ataupun sumber lainnya. Ataupun setahu aku ada juga cara gimana untuk mendapatkan save file jalan di Google Map itu agar bisa kalian olah itu juga bisa. Namun biasanya kalau aku buat untuk pemetaan itu aku pakai Quick OSM di QGIS karena dia mudah sama jalannya itu cukup update. Nanti aku kasih tahu contohnya di slide selanjutnya. Kemudian untuk sungai dan kontur itu bisa kalian manfaat. Ini typo ya, maaf, bisa memanfaatkan tool di Global Mapper kalau kalau dirasa perlu. Karena apa? Karena sungai sungai di peta RBI itu cuma menampilkan sungai-sungai yang bersifat musiman ataupun permanen, tidak menampilkan pola penyaluran secara keseluruhan di covering kalian. Oke, mungkin kalian bingung apa bedanya sungai sama pola penyaluran. Jadi kalau sungai itu ya ada tubuh sungainya, baik itu bersifat episodik maupun episodik musiman ataupun permanen. Sedangkan kalau pola penyaluran dia tuh nggak harus wujudnya sungai. Pola penyaluran itu maksudnya itu adalah pola-pola yang terbentuk apabila ada hujan dan bagaimana pola penyaluran itu berkembang di covering kalian. Mungkin bisa kalian baca lagi materi geomorfnya. Kemudian untuk sungai dan kontur itu bisa kalian gunakan tool di Google Mapper yang Great Watershed sama kontur itu bisa kalian buat untuk melihat pola penyaluran sama kontur lebih detail di covering kalian. Kemudian
Yang menurut aku yang harus kalian cari itu mulai dari saat mendapatkan kafling atau mulai dari sekarang itu penelitian terdahulu mengenai geologi regional maupun geologi kafling pemetaan dan sekitarnya. Untuk literaturnya itu bisa bermacam-macam seperti paper mungkin atau jurnal-jurnal, proceeding atau bahkan skripsi dan tesis yang bisa kalian akses di departemen kita. Jadi untuk paper sama proceeding itu mungkin bisa kalian cari ya di internet, Google Scholar ataupun lain-lainnya itu bisa kalian akses sepuas kalian. Namun untuk skripsi dan tesis yang tahun kemarin juga aku cari juga mengenai Pegunungan Selatan itu, skripsi dan tesisnya itu bisa diakses di komputer di ruang baca atau perpustakaan DTGL. Itu bisa kalian akses, bisa pokoknya kalian manfaatin aja fasilitas yang kalian punya untuk persiapan pemetaan kalian. Kemudian ini referensi lainnya itu ada dari Matt Calvé, ya aku lupa ini apa. Pokoknya Matt Calvé tahun 2013 dia itu mengenai pecahnya Gondwana dan agresi benua Asia dan mengenai paleogeografi evolusi dari Tethys Timbul. Mungkin kalian nggak terlalu paham Tethys itu apa, ini itu apa, tapi sederhananya yang udah aku jelasin, di paper itu kalian akan mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan atau wawasan mengenai bagaimana sih Asia, sebenarnya itu Asia itu terbentuk, namun di paper ini juga dijelaskan bagaimana Asia Tenggara yang di dalamnya itu ada Indonesia itu terbentuk. Jadi kalau kalian lihat, Indonesia itu tuh sebenarnya tuh nggak serta-merta satu benua. Oke, emang namanya itu kita masuknya itu ke benua Asia ya. Jadi benua Asia itu tuh kesusun atas mikrokontinen yang terbentuk di zaman dahulu. Jadi mikrokontinen atau benua-benua kecil ya bahasa Indonesianya mungkin bisa diartikan seperti itu saling menyatu sehingga membentuk Asia sekarang. Nah, Indonesia itu juga seperti itu. Jadi Indonesia itu terbentuk dari mikrokontinen atau blok-blok kecil yang saling terhubung atau saling bertabrakan sehingga membentuk Indonesia seperti ini. Nah, bedakan uh, menyatunya mikrokontinen ini dengan subduksi. Beda kalau subduksi itu kan gerak samudera menyubduksi atau masuk ke gerak benua. Nah, kalau ini dia tuh gerak benua sama gerak benua, dia tuh membentuk namanya tuh sutur atau kayak garis yang sebenarnya tuh nggak kelihatan lagi, nggak terlalu kelihatan lagi di permukaan sehingga namanya itu sutur. Sehingga kalau kita lihat peta ini, Indonesia itu sangat banyak blok-blok kecilnya seperti West Sumatera Blok, Southwest Borneo dan lain-lainnya. Nah, di mana sih zona kendeng? Jadi zona kendeng tuh di nomor satu ini, atasnya atau utaranya itu zona kendeng. Nah, nomor satu itu yang udah aku jelasin adalah Pegunungan Selatan Jawa Timur yang berasal dari Gondwana sekitar Jurassic akhir dia tuh mulai bergerak ke utara. Nah, pergerakannya itu menyebabkan terbentuknya agresi yang membentuk utara Jawa Timur. Nanti bisa kalian baca aja paper ini. Aku saranin untuk kalian baca karena bisa tahu geologi sejarah secara regional dari wilayah pemetaan kalian. Oke, ini ada model konseptual subduksi Jawa Timur yang udah aku jelasin. Mungkin aku skip aja. Nah, oke, untuk pra pemetaan pengolahan data sekunder. Pengolahan data sekunder ini aku highlightin kalau bakal dijelasin lebih lanjut pada mata kuliah MGL atau metode geologi lapangan. Jadi untuk materi pada pagi hari ini mungkin ya sebagian besar mencakup mata kuliah MGL. Namun untuk detailnya lagi, untuk lebih lanjutnya nanti bakal kalian dapatkan pas MGL nanti di semester 4 nanti. Nah, beberapa peta atau data sekunder yang perlu kalian persiapkan pada pemetaan itu adalah peta jalan atau sebenarnya itu lebih tepat disebut sebagai peta kerja di Kavling Anda, di mana peta kerja itu nantinya akan berguna atau membantu kalian dalam membangun peta STA dan lintasan. Kemudian peta yang kedua itu adalah peta pola, di sini kan pola, peta pola penyaluran untuk membangun peta geomorfologi tentatif, dan peta geomorfologi tentatif ini akan digunakan sebagai basic atau basis dalam membangun peta satuan batuan tentatif. Dan data sekunder lainnya yang perlu kalian siapkan itu
adalah Citradem yang mana akan kalian lakukan analisis seperti hillshade, analisis ridgeline atau punggungan, aspek, slope, dan lain-lainnya. Dan ditambah peta administrasi dan lain-lainnya kalau diperlukan. Nah, peta yang pertama itu adalah peta kerja, di mana peta kerja itu umumnya memuat kontur sungai dan jalan. Nah, di sini ada tanda bintang yang harus kalian perhatikan, di mana pada peta kerja itu harus kalian ketahui kalau kontur itu harus memiliki labeling. Kan kalian kan sudah sering ya membuat peta kontur di GMD, mungkin ada keperluan lain di luar praktikum GMD. Kalian seringkali bahkan bahkan hampir semuanya kalau kalian tuh nggak ada labeling kontur. Jadi labeling kontur itu kayak kan ada kontur ya, kontur yang bulat-bulat itu konturnya. Nah, labeling konturnya itu angka di dalam peta kontur itu yang menampilkan ketinggian si konturnya yang interval mungkin 50 meter, 100 meter, 150 meter. Nah, kalian tuh sering kali nggak ada si labelingnya itu. Kalau nggak ada labeling, sama aja peta buta, karena kita nggak tahu kontur ini tuh menampilkan atau mewakili ketinggian berapa. Kalau nggak ada ketinggian ya sama aja bohong kan. Kita cuma tahu kerapatannya aja, atau sama kerenggangan si konturnya itu tanpa mengetahui ketinggiannya. Jadi bisa mulai sekarang bisa kalian pelajari gimana membuat labeling di peta kontur, di YouTube ataupun sumber lainnya. Kemudian usahakan memuat informasi atau save file jalan yang lengkap. Ini yang udah aku jelasin karena jalan yang akan kalian siapkan itu akan sangat kalian manfaatkan saat pemetaan nanti. Biasanya itu kan kalian pemetaan atau yang mungkin udah jadi porter di pemetaan kemarin itu mapper kalian itu ngandelin atau manfaatin sebagian besar pakai pakai Avenza, jarang pakai Google Map. Karena Avenza kan nggak perlu internet. Nah, pas Avenza dipakai, itu kan biasanya kalian ngikutin jalan yang ada di peta kalian kan. Nah, kalau peta kalian kurang update, maka ya jalan yang akan kalian lalui saat pemetaan itu jalan yang baru kalian temuin pas pemetaan, pas di hari H, bukan jalan yang udah kalian siapkan. Maka dari itu perlu cari level jalan yang update dan yang lengkap. Bisa kalian gunain plugin Quick OSM di QGIS. Nah, untuk plugin Quick OSM di GIS ini nggak aku sampaikan materinya di pagi hari ini karena mohon maaf karena di laptop aku yang ini nggak ada QGIS sehingga aku belum bisa kasih tahu materinya gimana. Mungkin bisa kalian cari di YouTube atau kalau ada kesempatan lainnya mungkin aku bisa jelasin mengenai plugin di GIS itu gimana. Kemudian pada tahap pra pemetaan itu fungsinya itu adalah fungsi utamanya itu adalah membuat rencana pemetaan, membantu kalian dalam memutuskan lamanya pemetaan dan akses menuju STA, setiap STA-nya itu gimana. Dan pada tahap pemetaan, peta-peta yang kalian hasilkan itu membantu kalian dalam membuat peta STA dan lintasan dan pemandu kalian dalam melakukan pemetaan. Jadi peta kerja yang akan kalian buat ini, yang akan kalian buat itu hendaknya semaksimal mungkin, selengkap mungkin data-datanya, karena akan sangat membantu baik tahap pra pemetaan dan tahap pemetaan nantinya. Nah, ini contohnya. Ini mohon maaf, peta kerjanya ini bukan yang ini. Harusnya tuh polosan nggak ada titik-titik STA-nya. Ini anggap aja nggak ada titik STA-nya ya. Anggap aja cuma ada jalan, sungai, sama si kontur dan legendanya. Sama koordinatnya. Nah, peta kerjanya itu kurang lebih kayak gini. Ada peta jalan, ada save file jalan, sungai, sama si kontur dan ada labelingnya. Ini labeling yang angka-angka di dalam peta konturnya itu. Itu sangat diperlukan nantinya. Nah, di sini aku menampilin ada dua jalan. Ada save file jalan dari RBI yang warna hitam. Mungkin bisa kelihatan ya, yang warna hitam sama save file jalan dari Quick OSM yang warna merah. Nah, kedua save file jalan ini dia tuh saling melengkapi. Kalau kalian lihat, ini, jalan hitam itu kan dari RBI kan, sedangkan jalan merah itu dari Quick OSM.
Nah, jalan hitam di sini dia tuh nggak ada di Quick OSM, tapi ada di RBI. Sedangkan di sini yang jalan merah ini cuma ada di Quick OSM, tapi nggak ada jalan di peta RBI. Maka dari itu, apakah semuanya itu ada jalan di peta merah sama di jalan warna merah sama hitam? Dia tuh semuanya ada jalan, sehingga jalan yang merah sama yang hitam itu tuh saling melengkapi gitu. Sehingga menurut aku kalian coba ikutin cara aku ngumpulin level jalan dari RBI sama Quick OSM. Jangan ngandelin dari RBI aja. Kemudian selain itu, Anda juga bisa melihat-lihat keadaan jalan di kafling Anda melalui fitur Google Street View. Itu kan ada ya, mungkin sering kalian pakai juga. Fitur tersebut bisa kalian pakai untuk melihat kondisi jalannya itu bagus apa enggak, biar bisa ngebantu kalian untuk mempersiapkan diri kalian atau mempersiapkan motor kalian juga. Kalau jalannya itu jelek ya motornya juga harus disesuaikan karena biasanya itu, kalian saat melakukan survei, biasanya tuh beberapa warga tuh, pas pemetaan aku kemarin, ada yang nyaranin jangan terlalu bawa motor yang bagus. Nah, jalannya itu nggak memungkinkan kalau pakai motor matic atau yang bagus-bagus gitu. Itu bisa kalian putuskan melalui melihat fitur Google Street View sama, survei nantinya. Kemudian peta pola penyaluran. Sebenarnya itu yang lebih lengkapnya itu peta pola penyalurannya. Di mana pola penyaluran atau drainage pattern itu merupakan respon terhadap perbedaan geomorfologi dan batuan di suatu wilayah. Contohnya, pola penyaluran radial disebabkan adanya gunung atau intrusi. Ini radial. Kan kalau gunung atau intrusi kan itu ada yang bagian tengahnya itu kan menonjol ke atas kan. Nah, karena bagian tengahnya yang menonjol ke atas, maka pola yang terbentuk itu yang ngikutin tonjolan itu, yang ke samping. Maka dari itu bentuknya itu radial. Sedangkan pola-pola yang lain itu ngikutin geomorfologi sama kondisi batuan di daerah tersebut. Maka dari itu pola penyaluran itu sebenarnya itu manifestasi atau respon terhadap batuan di wilayah tersebut. Jadi misalkan batuannya itu mengalami perlipatan seperti ini kan ada yang jadi antiform sama synform. Nah, maka dari itu pola yang terbentuk itu akan membentuk trellis. Nah, untuk menunjang pemetaan, aku saranin untuk kalian untuk mempelajari geomorfologi secara umum, khususnya materi pola penyaluran pada mata kuliah geomorfologi dan penginderaan jauh. Nah, bagaimana sih ngebangun peta pola penyaluran ini? Untuk peta pola penyaluran ini bisa kalian bangun. Yang pertama itu melalui peta RBI itu juga bisa kalian membangun peta pola penyaluran, namun kadang dirasa kurang. Maka dari itu kalian perlu membuat pola penyaluran lain melalui QGIS. Ini contohnya aja, Flat Watershed di suatu wilayah itu kalian lakukan seperti biasa. Aku yakin kalian juga udah bisa. Nah, dari watershed yang udah kalian buat itu bisa kalian buat peta pola penyaluran di kafling kalian masing-masing. Seperti contoh di gambar ini, pola penyaluran yang terbentuk itu cenderung bentuknya itu dendritik hingga subdendritik. Nah, bagaimana sih membuat delineasi pola penyaluran? Kalau kalian lihat poster di pameran kemarin, di bulan November kemarin itu kan peta pola penyaluran kan dibagi-bagi kan. Nah, bagaimana sih melakukan delineasinya? Nah, melakukan delineasinya itu yang pertama, kalian buat siapin dulu nih pola apa penyaluran yang ada di kafling kalian, baik dari RBI ataupun bila perlu lewat flat watershed di QGIS. Nah, setelah kalian punya, kalian coba melakukan delineasi. Caranya gimana? Caranya itu coba kalian lihat penyaluran di kafling kalian itu secara lebih luas. Maksudnya gimana? Maksudnya itu nggak hanya mencakup di kafling kalian. Kalau kalian fokus di kafling kalian, maka biasanya itu kurang tepat. Contohnya gini. Ini, coba melihat pola penyaluran lebih luas, tidak hanya terpaku pada pola penyaluran di kafling Anda saja. Di gambar ini, kalau kita lihat, cuman misalkan kafling daerah kalian itu cuman segini, di kotak ini. Kotak ini kan kotak ini. Yang bagian ini kita agak gedein jadi ini. Nah, kalau kita lihat sebagian aja, maka mungkin kita mengira kalau pola penyaluran ini polanya itu subparalel ataupun paralel. Namun kalau kita lihat secara lebih luas, kita zoom out, maka
pola penyaluran penyaluran yang terbentuk itu ternyata radial karena ada gunung di sini. Maka dari itu, walaupun misalkan kafling kalian kan itu kan 4 kali 5 kilometer kan. Nah, coba kalian download game yang lebih gede untuk lihat penyaluran yang terbentuk di kafling kalian itu gimana, secara regional, agak regionalnya itu seperti apa. Nggak hanya terfokus di kafling kalian aja. Kemudian, mulailah membagi atau mendelineasi pola penyaluran. Jika pola penyaluran yang kalian miliki di coupling kalian itu adalah dendritik dan subdendritik, maka pembagiannya itu menggunakan watershed boundary atau biasanya punggungan. Watershed boundary itu adalah batas das atau daerah aliran sungai. Mungkin agak bingung ya. Jadi gini, ini kan ada pola penyaluran kan, banyak sekali pola penyaluran. Kalau kalian bagi, dia tuh antar pola penyaluran sama pola penyaluran yang lain itu ada batasnya, yaitu punggungan. Ini punggungan. Ini sama ini. Nah, penyaluran ini sama yang ini itu kalian bedain. Pola penyaluran misalkan ini A dipisahin dengan pola penyaluran B yang ini dengan punggungan ini. Nah, bisa jadi batuan yang ada di das A atau watershed A sama watershed B itu berbeda karena pola penyaluran yang terbentuk berbeda. Oke. Kemudian delineasi pola penyaluran tidak memotong sungai besar ya. Jadi sungai besar yang dimaksud itu kayak yang sungai-sungai gede lah. Pokoknya kalau sungai kecil ya nggak apa-apa dipotong. Tapi kalau sungai gede yang sifatnya itu permanen itu nggak boleh dipotong. Kemudian berikan deskripsi dari delineasi pola penyaluran yang telah dibuat. Pola apa yang berkembang, densitas penyalurannya gimana, dan reliefnya gimana. Contohnya, pola penyaluran ini dendritik, maaf. Pola penyaluran dendritik dengan densitas alirannya rendah dan reliefnya tinggi. Nah, ini aku kasih contoh pola penyaluran punya aku kemarin. Apa sih manfaat pola penyaluran yang telah dibuat? Jadi, jenis pola penyaluran yang berkembang dan densitas alirannya itu menjadi petunjuk bagi kalian dalam membagi geomorfologi dan menduga batuan di wilayah tersebut. Contohnya gini, ini ada dua pola yang terbentuk ya, yang aku buat kemarin, trellis sama subdendritik. Oke, kalau ngelihat dua itu jelas berbeda ya, apa trellis sama subdendritik. Nah, hal yang kedua yang kita lihat pada pola penyaluran itu adalah densitasnya. Ini kalau kalian lihat penyaluran di kavling, maaf, di bagian atas kavling aku itu lebih banyak penyaluran yang terbentukkan sehingga densitasnya itu tinggi. Sedangkan subdendritik itu pola penyalurannya itu memiliki densitas yang rendah atau sedang. Nah, informasi mengenai densitas penyaluran itu memberikan informasi kepada kita atau bisa membantu kita dalam menduga atau menentukan batuan di kavling kita masing-masing. Kalau yang di aku ini, aku menduga karena pola penyalurannya itu banyak, densitasnya banyak, bisa jadi batuan di bagian utara kavling aku itu bersifat kedap air sehingga dia itu tidak mudah ini. Densitas aliran tinggi menandakan batuan di wilayah tersebut bersifat kedap air sehingga air banyak membentuk aliran di permukaan. Hingga airnya itu tidak bisa lolos ke bawah ke permukaan. Banyak sungai yang terbentuk. Sedangkan densitas aliran yang rendah hingga sedang itu menandakan batuan di wilayah tersebut mudah meloloskan air sehingga tidak banyak sungai atau aliran air yang terbentuk di wilayah tersebut. Sampai sini mungkin bisa kalian pahami ya. Kalau kurang paham bisa kalian tanyakan nanti di sesi tanya jawab. Nah, pas aku buat peta satuan batuan tentatif itu aku bagi berdasarkan peta pola penyaluran ini bagian besar ya. Jadi bagian atas itu cenderung tersusun atas batuan gamping kristalin mungkin karena bersifat kedap air, dan yang di sebelah selatan itu mungkin berbentuk atas batu pasir sama batuan gamping yang sudah terlapukan karena mudah meloloskan air. Nah, fakta di lapangan pas saat aku pemetaan kemarin di bulan Juli sampai Agustus, aku temuin fakta bahwa ya itu sesuai dengan peta tentatif yang aku buat sebelumnya. Di mana di sebelah utara itu batuan yang terbentuk itu adalah batu gamping kristalin yang sangat sulit dalam meloloskan air sehingga banyak sungai-sungai kecil yang terbentuk. Sedangkan di bagian selatan, eh,
batuan yang terbentuknya itu cenderung disusun atas batu pasir yang memiliki permeabilitas dan porositas yang besar. Nah, maka dari itu pola penyaluran yang kalian akan buat itu sangat membantu kalian dalam menentukan peta geomorfologi dan peta satuan batuan. Ini ya penjelasannya. Pola penyaluran T memiliki densitas tinggi, sedangkan pola penyaluran SD subdendritik memiliki densitas rendah hingga sedang. Perbedaan densitas ini menunjukkan adanya faktor pengontrol geomorfologi dan satuan batuan di wilayah tersebut yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, peta pola penyaluran ini, kalau kita kembangkan, kita bisa membuat peta geomorfologi. Jadi, peta geomorfologi itu adalah peta yang mencerminkan distribusi bentuk lahan atau landforms yang mencerminkan proses pembentukan atau aspek kerapan lainnya seperti kelerengan. Penggunaannya itu adalah untuk kepentingan geologi, diutamakan membagi satuan geomorfologi berdasarkan genesa atau keterjadiannya. Dan untuk aspek tata guna lahan, dapat ditambahkan aspek kelerengan. Mungkin kurang paham, bisa kalian baca lagi materi geomorf sama MGL nantinya yang akan kalian dapetin. Jadi untuk peta geomorfologi itu ada beberapa aspek yang perlu kalian ketahui, yaitu aspek genesa sama aspek tata guna lahan kelerengan. Tapi untuk aspek tata guna lahan ini itu tergantung dosen pembimbing kalian mau pakai apa enggak, tapi yang diutamakan itu adalah aspek genesa atau keterjadiannya. Contohnya itu satuan geomorfologi kars. Berarti genesanya itu kan ya batu gampingan. Karena kars nggak mungkin kars tapi batuan penyusunnya itu adalah vulkanik. Itu nggak mungkin. Nah, bagaimana sih membagi satuan geomorfologi? Yang pertama itu baca dulu penelitian terdahulu, baik secara regional maupun cuman lokal di kampung pemetaan kalian kalau ada. Penelitian terdahulunya itu bisa mencakup yang udah aku jelasin, kayak paper, proceeding, atau bahkan peta geologi regional, dan lain-lainnya. Itu bisa kalian gunakan. Kemudian, siapkan peta dengan luas dan skala yang sama. Peta topografi, peta DEM, dan peta pola penyaluran yang udah kalian buat. Maksud luas dan skala yang sama biasanya itu dalam membagi peta geomorfologi itu kalian akan ngeprint peta-peta tersebut sehingga bisa kalian tampalin gitu loh antar satu peta sama peta yang lain gitu. Jadi peta topografi, peta DEM sama peta pola penyaluran dia tuh mempunyai luas dan skala yang sama. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah buat delineasi bentuk lahan berdasarkan penampakan topografi. Nah, aku mungkin sedikit interview aja tentang bentuk lahan sama bentang lahan. Mungkin pernah kalian baca bentang lahan, bentuk lahan, dan lain-lainnya. Nah, yang dipakai di peta geomorfologi itu adalah bentuk lahan, bukan bentang lahan. Jadi bentang lahan itu kan banyak ya, bentang lahan fluvial dan segala macam. Kalau bentuk lahan itu contohnya, kalau bentang lahan fluvial itu ada fluvial secara keseluruhan kan. Kalau bentuk lahannya itu ada gosong sungai, dataran banjir, dan segala macam. Jadi bentuk lahan itu kayak spesifikasi dari bentang lahan. Nah, yang kalian pakai di peta geomorfologi itu adalah bentuk lahannya, yang pengklasifikasian lebih detailnya. Nah, dari delineasi bentuk lahan tersebut, klasifikasikan masing-masing unit bentuk lahan sesuai genesanya. Gunakan kode S, V, F, L, K, E, G, D. Ini panduan dari MGL ya, jadi kita ikutin aja. Di mana S itu adalah struktural, kalau tempat kalian itu terkontrol oleh struktur itu kalian gunakan kode S, V itu vulkanik, F itu fluvial, L itu laut, kalau nggak salah laut, K itu kars, E itu adalah eolian, G itu adalah aku lupa kayaknya gurun atau apa ya, G sama dia aku lupa. Nanti bisa kalian baca aja, mungkin di materi geomorf sudah ada. Nah, kalau ada dua unit atau lebih dengan klasifikasi kinesa yang sama, maka tambahkan angka V1 sama V2. Misalkan, vulkanik di kaving kalian itu ada dua bentuk lahan vulkanik. Ada vulkanik 1 sama vulkanik 2. Maka dari itu, kalian gunakan simbol atau tambahan angka di setelah V-nya itu. Ada V1 sama V2. Nah, dalam menentukan V1 sama V2 biasanya itu diutamakan dari umurnya. Jadi misalkan bagian V1
vulkanik yang bagian utara lebih tua, maka itu disebut sebagai V1. Nah, dalam menentukan umurnya itu biasanya kita melihat apa ya, tekstur permukaannya. Jadi kalau teksturnya itu kasar, biasanya umurnya itu lebih tua, cenderung lebih tua. Kita interpretasiin seperti itu secara tentatif ya, belum melakukan pemetaan. Nah, kemudian setelah klasifikasikan unit tersebut, kita beri nama setiap bentuk lahan tersebut dengan mengikuti aturan, nama genesa, plus nama geografis atau administratifnya. Jadi misalkan genesanya itu satuan perbukitan Kars itu secara genesa, nama genesanya, Winong itu nama administrasinya. Jadi namanya itu biasanya itu 3 sampai 4 kata, yaitu satuan perbukitan Kars Winong. Misalkan lagi satuan bukit intrusi apa gitu, 3 sampai 4 kata biasanya. Kalau lebih boleh tapi jangan banyak-banyak. Kemudian tambahkan simbol geomorfik di peta kalian. Ada simbol gravir, gerakan massa, dan lain-lainnya. Tapi ini biasanya nggak ditampilin di peta geomorfologi dalam kepentingan geologi, karena yang lebih umum itu biasanya kita cukup membagi satuan bentuk bentuk lahannya aja. Oke, ini contohnya peta satuan geomorfologi aku kemarin. Perlu diingat, pembagian satuan geomorfologi itu cenderung sama dengan peta pola penyaluran atau pembagian satuan geomorfologi itu merupakan pendetailan dari pembagian pembagian pola penyaluran. Nah, pola penyalurannya kan yang punya aku kan gini kan. Nah, ternyata pembagian geomorfologinya yang aku temuin di lapangan sama yang aku buat secara tentatif, itu juga mirip sama peta pola penyaluran. Kalau misalkan peta pola penyaluran kalian gini, tapi geomorfologi kalian baginya tuh gini, gini, gini yang sama sekali nggak mirip, itu berarti ada dua kemungkinan, peta pola penyaluran kalian yang salah atau geomorfologi kalian yang salah. Karena biasanya geomorfologi itu cenderung mirip atau sama dengan peta pola penyaluran. Seperti itu. Nah, untuk membagi satuan geomorfologi, Anda diharapkan membaca kembali karakteristik tiap bentang lahan. Kemudian lihat pembagian BMB atau bentuk muka bumi oleh Bamantio dan Bandono. Kalau nggak salah ini namanya Bamantio dan Bandono ya. Nanti kalian cek lagi aja. Kemudian setelah kalian membagi itu, baru kalian akan mendapatkan unit-unit geomorfologi, di mana unit-unit tersebut akan membantu kalian dalam pembagian satuan batuan, dan tiap unit geomorfologi itu akan tersusun atas satuan batuan yang berbeda. Sehingga bisa kalian gunakan peta peta satuan geomorfologi yang udah kalian buat dalam membangun peta satuan batuan tentatif nantinya. Oke, kita lanjut ke peta satuan batuan. Jadi, peta satuan batuan secara definitifnya itu adalah jenis peta geologi yang menunjukkan informasi tentang jenis dan distribusi batuan di permukaan bumi. Dalam menentukan satuan batuan itu ada beberapa analisis yang kita lakukan, yaitu ada 3, analisis citra satelit dan data sekunder, itu jatuhnya ke prapemetaan. Yang kedua itu adalah pemetaan dan pengukuran di lapangan, itu saat pemetaan, dan analisis laboratorium itu pasca pemetaan, ya lewat saintifis dan lainnya. Nah, penentuan satuan batuan secara tentatif itu kita bangun dari data DEM sama data sekunder. Caranya itu gimana? Yang pertama, pilih peta DEM yang sesuai. Biasanya itu gunain yang setelah di weighted sum, biar bayangannya itu nggak ada ambiguitas. Kemudian yang kedua, lakukan analisis kontur dan pola topografi. Apakah ada kontur yang rapat, ada yang renggang. Biasanya kalau ada yang rapat, mungkin ada intrusi karena ada tiba-tiba naik ke atas itu. Bisa kalian lakukan analisis secara pribadi. Kemudian manfaatkan Google Map sebagai data sekunder kalian. Nah, maksudnya gimana? Nanti aku jelasin di khusus Google Map, aku jelasin di slide selanjutnya. Kemudian, peta satuan batuan berhubungan dengan peta pola penyaluran dan geomorfologi yang telah dibuat. Maka dari itu, pembagian satuan batuan umumnya itu mirip atau lebih detail dari pembagian unit geomorfologi. Contohnya gini, ini ada 2 satuan geomorfologi kan. Nah, pembagian peta satuan batuan, dia tuh kurang lebih sama, namun lebih detail aja. Misalkan ada satuan batuan yang lain di sini, di sini, di sini. Mungkin ada contohnya ya, nanti di slide selanjutnya. Pokoknya jangan beda banget dengan satuan geomorfologi. Kalau beda banget berarti satuan batuan kalian itu
Ya, mungkin salah seperti itu. Kemudian, pembagian satuan batuan seharusnya lebih detail dari peta geologi regional. Jangan sama. Ini tolong diperhatikan dengan baik-baik. Kalau pembagian satuan batuan itu sangat berbeda dengan peta geologi regional. Kalau peta geologi regional itu membagi permukaan bumi itu berdasarkan formasi batuannya, di mana formasi batuan itu kan terdiri atas banyak satuan batuan kan. Sehingga peta satuan batuan yang akan kalian buat, pembagiannya itu ya bisa mirip sama peta geologi regional, namun biasanya lebih detail. Seperti itu. Kemudian pembagian peta satuan batuan itu bersifat interpretatif. Interpretasi orang sama orang lain itu akan berbeda. Maka dari itu, kalian harus pede dalam membagi peta satuan batuan kalian secara tentatif, baru kalian akan melakukan revisi peta tersebut setelah melakukan pemetaan atau melihat di lapangan kondisinya itu seperti apa. Jangan takut dalam membagi satuan batuan. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, ini aku lampir beberapa poin aja ya. Yang pertama itu, pada bentang lahan vulkanik, perbedaan tekstur permukaan dapat menjadi pembeda satuan batuan. Contohnya, tekstur yang halus menunjukkan batuan yang belum mengalami proses eksoendogenik. Nah, kalau kita lihat di materi Pak Nugroho, aku lampirin gambarnya di sini, itu ada gunung, aku nggak tahu ini gunung apa, tapi kalau kita lihat di bagian timur laut di sini sama barat daya itu bedakan teksturnya. Di sini halus, di sini kasar. Nah, perbedaan tekstur ini bisa membantu kita dalam membagi satuan batuan. Dan ternyata di bagian yang ini memang cenderung baru satuan batuannya yang yaitu lava, sedangkan di sini flexi vulkanik yang sudah tua. Bisa kalian lakukan lagi analisis nantinya analisis dam kalian sesuai kaving kalian masing-masing. Kemudian kalau penyaluran radial dapat menjadi penanda lava dome atau intrusi yang udah aku jelasin sebelumnya. Kemudian perhatikan morfologinya. Contohnya, lava bentuknya itu memanjang dan lahar itu mengisi lembah. Maksudnya gimana? Ya, kan lava itu kan cenderung mengalir dari pusat erupsi ke bagian luarnya kan. Nah, saat dia mengalir itu, dia tuh membentuk morfologi yang bentuknya memanjang yang kayak melidah-melidah gitu. Itu bisa kalian baca dan pelajari lebih lanjut. Kemudian, oke, ini yang udah aku jelasin sebelumnya. Pada gambar tersebut terdapat perbedaan tekstur yang mencolok antara bagian sini sama yang sini juga ya. Nah, perbedaan tekstur tersebut menunjukkan atau menjadi penanda adanya perbedaan litologi yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, ini yang aku jelasin sebelumnya, yaitu Google Maps sebagai data sekunder dan sangat berguna bagi kalian nanti. Di mana fungsi Google Map dalam geologi itu aku ringkasin ada 3. Yang pertama itu adalah Google Terrain atau Medan. Yaitu fungsinya itu sebagai data tambahan dari DEM. Kalau kalian melakukan weighted sum, itu kan kurang lebih kayak gini kan hasilnya. Nah, data DEM yang layernya itu terrain atau mode atau medan itu uh, membantu DEM kalian. Biasanya itu resolusi Google Map itu biasanya itu akan membantu DEM yang udah kalian punya itu. Nah, saat kalian ganti layer kalian menjadi Google Satelit, itu akan membantu kalian dalam memberikan atau mendapatkan informasi mengenai bukaan lahan dan singkapan yang kadang terlihat. Misalkan di sini, misalkan kalian zoom bagian sini, bisa aja ada singkapan batuan yang muncul seperti itu. Maka dari itu Google Terrain sama Google Satellite itu akan sangat membantu kalian dalam pembuatan data-data atau peta-peta secara tentatif. Itu bisa kalian buat. Ataupun bisa membantu kalian dalam menentukan jalan juga bisa, menentukan bukaan lahan. Misalkan kalian akan mau melakukan pemetaan di daerah sini. Nah, bisa kalian gunain Google Satellite. Oh, ternyata daerah sini itu wilayah banyak penduduknya atau banyak rumahnya, sehingga cukup sulit untuk melakukan pemetaan karena dikhawatirkan tidak ada singkapan yang tersimpan seperti itu. Kemudian manfaat Google Map selanjutnya itu adalah public photos pada Google Map yang umumnya di tempat wisata. Nah, public photos itu dapat memberi informasi terkait ekologinya. Ini aku random. Aku kalau nggak salah ini air terjun Villa apa ya di Bengkulu. Aku random aja nyari
gambarnya, pas nyiapin materinya, itu ada air terjun, ada orangnya yang sedang foto di situ. Nah, foto-foto yang ada di public photos di tempat air terjun ini akan membantu kalian dalam menentukan peta satuan batuan tentatif dan mendukung kalian dalam menentukan STA yang akan kalian kunjungi. Nah, kalau kalian lihat, misalkan kalian scroll-scroll fotonya, ternyata ada foto singkapan ini. Nah, kalian coba zoom, ternyata ini interpretasi aku melalui foto ini, ternyata di tempat tersebut litologi yang menyusunnya itu adalah batuan sedimen, di mana batuan sedimen itu adalah satuan batu pasir dan batu lanau. Maksud aku litologi batu pasir dan batu lanau per lapisannya, dan di atasnya itu adalah konglomerat yang ukurannya itu berangkal hingga bongkah, yang mengerosi lapisan batu pasir sehingga ada struktur scoring atau erosionalnya. Kemudian pada lapisan batu pasir batu lanau ini, karena dia mendapatkan beban dari atas, dia tuh kayak terbentuk struktur konvolut di lapisan satu di batu pasir dan batu lanaunya. Nah, public photos yang kalian dapatkan dari lokasi kafling kalian itu sangat membantu kalian dan menjadi data sekunder kalian dalam menentukan peta atau satuan batuan secara tentatif. Itu. Nah, catatan. Ini mungkin udah mau selesai materi dari aku. Mungkin dipersiapkan aja pertanyaan kalau ada. Ini ada catatan dari aku. Yang pertama, jangan ragu dalam menentukan peta yang bersifat tentatif. Gunakan data sekunder yang dapat kalian peroleh semaksimal mungkin, yaitu peta geologi regional, data domain telah diolah, public photos di Google Maps, dan lain-lainnya. Nah, data sekunder yang udah kalian miliki itu kalian lakukan analisis sebanyak mungkin dan bermanfaat mungkin sehingga dapat membangun peta-peta satuan batuan geomorfologi yang sifatnya tentatif yang akan sangat membantu kalian dalam melakukan pemetaan dan penyusunan laporan. Kemudian terdapat berbagai analisis data sekunder lainnya yang belum aku jelasin di materi pada pagi hari ini, seperti ridgeline atau punggungan yang bisa juga kalian lakukan analisisnya di global mapper, sama kelurusan itu secara manual juga bisa, dan lain-lainnya. Analisis data sekunder lainnya ini sangat akan membantu kalian dalam menentukan peta-peta atau membuat peta-peta yang udah aku jelasin sebelumnya. Kemudian pembagian satuan geomorfologi dan satuan batuan akan dijelaskan lebih lanjut pada mata kuliah MGL yang akan kalian dapatkan di semester 4 ini, yang nantinya akan kalian tempuh. Kemudian tips dari aku tentang mengenai PKL dan pemetaan ini, yang pertama, mulailah belajar tentang geologi regional Jawa Timur dan mengenai zona kendang. Banyak sekali kita itu nggak melakukan pemetaan dari nol. Kita sekarang itu nggak lagi melakukan pemetaan dari nol. Kita nggak kayak Van Bemmelen yang melakukan pemetaan mungkin dia tuh dari nol mengelilingi Indonesia berdasarkan informasi dari warga. Itu nggak lagi. Kita udah banyak publikasi dan paper yang bisa kalian akses di internet ataupun secara cetak di perpus itu sudah banyak. Maka dari itu mulailah belajar mengenai geologi regional Jawa Timur sama zona fisiografi yang akan kalian melakukan pemetaan. Kemudian mungkin ini yang kedua ini basic ya, yaitu buatlah folder khusus di laptop Anda untuk data-data pra-KL dan pemetaan. Tapi walaupun ini basic, banyak sekali teman-teman aku kemarin tuh yang data-data pra-KL yang sifatnya itu tentatif, peta-peta yang dibuatnya itu malah nggak bisa diakses lagi. Banyak yang hilang atau udah kececer kemana-mana. Maka dari itu, coba buat folder khusus walaupun sifatnya itu data pra-KL, itu coba disimpan aja. Mungkin bisa mungkin pas tahap pengolahan data atau saat pemetaan nanti itu kalian akan menggunakan peta-peta yang kalian buat di pra pemetaan. Kemudian tips yang ketiga itu setelah mendapatkan nomor tracking pemetaan mandiri, mulailah mengolah data sekunder agar meringankan beban mata kuliah MGL. Nah, contohnya itu aku ceritain sedikit aja. Waktu itu aku dapat nomor tracking, itu aku mulai seminggu atau 2 minggu setelah dapat nomor tracking itu aku mulai mengolah data sekundernya, kayak melakukan analisis ridgeline segala macam, sehingga pas MGL minggu keempat ada materi itu, sehingga aku di pertemuan mata kuliah itu aku nggak melakukan analisis karena udah selesai tugasnya, tinggal ngumpulin aja. Dan menurut aku itu sangat meringankan beban mata kuliah MGL. Kemudian
tips yang keempat itu jangan FOMO, tiap orang itu ada timingnya masing-masing. Jadi kalau ya FOMO itu mungkin boleh ya, tapi kalau berlebihan itu malah nyusahin diri kalian menurut aku. Jadi ya manajemen waktu kalian usahain baik, jangan sampai FOMO lah intinya seperti itu. Oke, ini dari aku ada penugasan atau latihan ya. Sebaiknya kita sebut latihan aja. Yang pertama itu buatlah peta kerja dari Kavling Individual Project Praktikum GMD. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, save file jalan jangan hanya bergantung pada peta RBI. Carilah sumber lain agar jalan di Kavling Anda itu lebih update. Yang kedua, mulailah membiasakan membuat labeling pada kontur yang udah aku jelasin. Dua hal ini udah aku jelasin sebelumnya. Kemudian dari peta kerja yang telah dibuat, buatlah rencana lintasan Kavling Anda. Sehubungan dengan tahap pemetaan, rencana lintasan cukup mencakup rencana lintasan tiap harinya, berapa hari kira-kira Anda melakukan pemetaan, dan temukan titik-titik yang menarik untuk Anda datangi dari data sekunder yang Anda peroleh. Maksudnya itu, bentar aku balik ke sini. Maksud poin kedua itu, ini kan ada peta kerja ya. Nah misalkan basecamp kalian itu di sini. Maka rencana lintasan itu maksudnya di hari pertama kalian akan melakukan pemetaan atau menyusuri jalan yang ini. Itu kemudian hari kedua ini, hari ketiga ini. Nanti itu aja untuk rencana lintasan. Nggak harus ada STA-nya karena kita baru tahap pemetaan. Kemudian dari peta kerja yang kalian buat dan rencana lintasan yang kalian buat, kalian tuh bisa menentukan berapa hari sih yang kalian perlukan dalam melakukan pemetaan di Kavling kalian. Itu. Kemudian poin ketiga adalah buatlah peta pola penyaluran, geomorfologi, dan peta satuan batuan tentatif. Mungkin ketiga peta ini udah kalian buat. Geomorfologi aku lupa buat apa enggak. Tapi pokoknya tiga peta ini basicnya itu ada di individual project GMD kemarin. Jadi project individu project GMD kemarin itu kalian buka lagi, coba kalian kembangin lagi peta kalian yang udah kalian buat sambil didiskusikan dengan pembimbing kelompok kalian apakah udah sesuai apa belum pembagian pola penyaluran geomorfologi sama peta satuan batuan tentatif yang udah kalian buat. Uh, aku harap latihan para pemetaan ini nggak ngeribetin kalian karena sifatnya ini sebagai latihan aja, sebagai ya wadah bagi kalian dalam mempersiapkan diri kalian untuk pemetaan nantinya. Kemudian keempat peta tersebut dibuat dalam format poster ukuran A1, ya cuma nempelin aja peta yang udah kalian buat, kalian tempelin di A1, di Corel atau dimanapun itu juga bisa. Kemudian posternya itu memuat cover di bagian kiri atas dan keempat peta tersebut. Ya kayak modelnya itu kayak peta poster pameran KL, namun isinya itu cuma 4 peta aja. Itu. Tolong didiskusikan dengan pembimbing kalian ya, bisa jadikan dia itu sebagai sarana kalian atau fasilitator kalian dalam berdiskusi. Itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin ini langsung tanya jawab ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Harga telah memberikan banyak sekali materi, khususnya dalam pemrosesan data sekunder. Mungkin saya sedikit merecap ya Mas, materi apa saja yang saya dapatkan setelah tadi mendengar dan mencatat nih Mas. Dan tentunya teman-teman di rumah juga pastinya menyimak materi dan yang disampaikan Mas Arga dengan sungguh-sungguh kan ya. Nah, Mas Arga tadi juga sudah menyampaikan mengenai timeline KL dan pemetaan, hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk KL, kemudian menjelaskan mengenai cara membuat peta kerja, pola penyaluran, satuan geomorfologi, satuan batuan, dan gimana delineasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mas Arga tadi, sesi ini adalah sesi tanya jawab. Jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya, mengkonfirmasi ataupun hal lain yang ingin disampaikan kepada Mas Arga terkait pematerian yang sudah disampaikan, teman-teman bisa memakai fitur raise hand lalu mengaktifkan mic untuk bertanya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Monggo.
Mungkin Akil tadi ada pertanyaan bisa disampaikan, Akil. Oke, Rizky Augi, ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, makasih. Sebelumnya suaranya kedengeran kan ya? Kedengaran. Oke. Sebelumnya mohon maaf aku masih belum bisa mengaktifkan kamera karena ada kendala. Jadi pertanyaannya terkait yang pola penyaluran itu, aku mencatat kalau delineasi pola penyaluran itu kan nggak boleh memotong sungai besar ya. Tapi dari eh, TPT-nya Mas Arga tuh aku masih bingung. Jadi ada penentuan peta pola penyaluran yang dibagi menjadi dua. Itu sungainya itu kayak kalau aku lihat masih memotong ya. Jadi yang dimaksud memotong itu di sini itu gimana ya? Gitu aja sih. Oke, ini aku langsung jawab aja ya. Oke, jadi yang dimaksud siapa yang nanya tadi? Aku Mas Siapa? Augi. Nah, yang ditanya Augie itu mungkin bagian yang ini ya, bentar. Nih, eh, Iya nih. itu Mas. Iya Nah, itu Mas. sebenarnya ini masalah cuman apa penampilan sungai-sungainya aja. Jadi di daerah aku itu nggak ada sama sekali nggak ada sungai besar. Sungai besarnya itu si sungai yang sifatnya itu musiman atau periodik. Nah, sungai yang di sini emang dia tuh sungai besar ya, tapi sebenarnya dia tuh sungai yang yang sangat kecil atau bahkan airnya itu sangat sedikit. Nah, sungai di sini dia tuh batasnya tuh sini, dia tuh mengalir ke utara, kemudian dari utara itu mengalir ke selatan, dan yang dari sini dia tuh mengalir ke selatan lagi. Dan antara sungai ini sama ini dia tuh sebenarnya tuh kayak terputus oleh punggungan ini, namun di save file sungai yang aku dapetin itu dia tuh masih tergabung. Karena kadang suatu saat dia tuh masih ada alur sungai dari sungai ini tuh bisa menyambung ke sini, tapi dia tuh sifatnya nggak permanen. Maka dari itu save file sungai yang aku dapetin di kafeng aku itu sebenarnya itu kepisah, namun yang aku dapetin itu tergabung. Nah, maksud nggak boleh memotong sungai besar itu misalkan kalian pernah lihat sungai gede nggak yang ah, kayak sungai Perogo itu kan sungai gede kan. Nah, kalau kalian memotong sungai Perogo itu dalam membagi peta pola penyaluran itu nggak boleh karena itu sungainya itu gede, masih dalam satu wilayah das. Seperti itu. Kalau yang ini kan trellis sama subdendritik. Jadi sah-sah aja kalau dalam penggambaran itu memotong antara sungai yang ini. Karena ini yang pertama itu sungainya itu nggak sungai gede dan sifatnya itu nggak permanen, dan yang kedua itu ini antara trellis sama subdendritik, bukan dendritik antar dendritik itu. Sungai gede yang dimaksud itu kayak sungai Perogo yang alirannya itu gede, yang sifatnya itu permanen, yang sifatnya itu gede itu nggak boleh dipotong itu. Sampai sini paham nggak? Mas. Nah, terima kasih. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Oke, Daryl Shalom, silakan. Baik, terima kasih pada MC. Sebelumnya terima kasih juga pada Mas Arga udah mau memberikan materi Mas tentang inilah pertentatifan duniawi. Ya, jadi aku mau nanya Mas, tadi tuh kan ada pokoknya di tentatif itu ada 3 poin penting. Yang pertama ada peta pola penyaluran, yang kedua ada peta geomorfologi, sama yang ketiga itu ada peta satuan batuan. Nah, kalau menurut Mas Arga sendiri, itu tuh lebih baik kita saat melakukan saat kita sebelum melakukan pemetaan, kita buat apa dulu sih Mas? Apakah pola penyaluran dulu, geomorfologi dulu, atau satuan batuan dulu? Itu aja sih Mas. Makasih Mas. Oke, ya kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai yang udah aku jelasin di materi tadi, sebenarnya tuh aku susun materinya itu berdasarkan pola atau alur kerja yang akan kalian lakukan. Yang pertama, kalian akan
buat dulu peta pola penyaluran. Nih, peta pola penyaluran. Ini kan kalian ngebuat pola-pola penyaluran di Calvin kalian kan. Nah, dari peta pola penyaluran itu kalian kembangin untuk ngebagi satuan geomorfologi, sehingga dari peta pola penyaluran akan dihasilkan peta satuan geomorfologi yang sifatnya tentatif. Kemudian dilanjutkan lagi melakukan pengolahan lebih lanjut tentang satuan batuan, kalian akan mendapatkan peta satuan batuan. Itu. Jadi alurnya itu kalian buat dulu peta pola penyaluran, kemudian dari peta pola penyaluran akan dibuat peta satuan geomorfologi, dan dari satuan geomorfologi akan dibuat peta satuan batuan. Seperti itu. Jadi alurnya itu dari peta pola penyaluran sampai peta satuan batuan. Sampai sini bisa dimengerti? Oh, oke, paham Mas. Terima kasih Mas Arga. Oke. Oke, terima kasih Mas Arga. Teman-teman lainnya masih ada pertanyaan? Mumpung ada Mas Arga nih, jadi dimanfaatin ada yang bingung gitu. Silakan. Oke, mungkin Arya Jonathan dulu ya. Selamat pagi, terima kasih Mas. Untuk pertanyaan mungkin tentang pembuatan peta tentatif tentang peta penyaluran, geomorfologi dan satuan batuan, itu lebih baik tuh ukurannya berapa ya Mas? A4 atau A3 dalam pembuatannya itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aku langsung jawab aja. Jadi untuk pembuatan peta itu, aku itu buat di A4. Karena apa? Karena pas di pembuatan poster itu yang paling cocok kalau kita masukin itu adalah A4. Kalau A3 itu kegedean. Dan selain itu, pas di lapangan kita kan akan ngeprint peta kerja kan. Itu akan sangat membantu kita dalam membuat peta lintasan. Nah, kalian akan kesusahan kalau kalian ngeprint peta A3, maka dari itu peta A4 itu sudah sangat cukup. Sehingga walaupun A4 itu mungkin agak kecilan, mungkin menurut kalian kurang pas, itu aku saranin dicukupin di A4 aja. Sehingga kalau kalian ada keperluan lain ingin memperbesar kata, tinggal di zoom aja, nggak perlu ngebuat lagi. Seperti itu. Jelaskan ya? Oke Mas, jelas Mas. Terima kasih Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Arga. Mungkin dilanjut Salman. Monggo Salman. Oke, sebelumnya suaraku aman kan? Halo, guys. Aman-aman. Oh, oke. Terima kasih atas MC dan juga terima kasih juga sama Mas Arga. Selamat pagi Mas sama teman-teman. Di sini aku mau agak dikit keluar dari materi sebenarnya yang bukan data-data ini. Jujur aku lebih kepo tentang manajemen waktunya sih Mas sebenarnya. Karena kan yang di pra KL ini mungkin kita semester 4, mungkin dari Mas Arga dulu sudah di semester tinggi dan mungkin juga harus ngatur waktu tentang jadi asisten, mungkin juga harus ngatur tentang kegiatan-kegiatan lainnya dan ada target-target tersendiri juga gitu. Mungkin kira-kira Mas bisa cerita nggak sih gitu pas pra KL ini tuh manajemen waktunya kayak gimana gitu, karena takutnya mungkin ini sekarang angkatan 22 itu juga beberapa udah diamanahin jadi megang di HM atau di Geowik atau bahkan di eksternal, di BEM dan di luar lainnya. Jadi bisa jadi kayak rekomendasi manajemen waktu yang baik itu kayak gimana, biar nggak terlalu overwhelming. Terima kasih sih Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi manajemen waktu, kembali lagi tujuan kita kan emang untuk akademik ya yang diutamakan. Jadi menurut aku usahain itu yang pertama yang harus kalian lakukan itu prioritasin dulu masalah akademik kalian. Entah itu kelas, kuliah, KL ataupun jadi asisten, itu kalian utamain dulu bagian itu dulu. Baru setelah itu kalian urusin masalah yang di luar akademik. Nah,
dalam masalah akademik itu banyak sekali kepentingan akademik di semester 4 yang menurut aku juga kalian akan rasain juga, yaitu KKL itu sudah jelas ada MGL, kemudian mungkin ada yang jadi asisten di beberapa lab atau mungkin banyak lab itu bisa juga ada. Kemudian di praktikum semester 4 sama mata kuliah semester 4, menurut aku mata kuliah sama praktikum semester 4 itu tuh nggak terlalu susah kayak semester 5. Sehingga di semester 4 itu manajemen waktu kalian itu menurut aku masih bisa tersusun dengan baik. Masih bisa sangat baik. Contohnya, aku ceritain manajemen waktu aku kemarin pas semester 4. Di semester 4 kemarin praktikumnya itu kayaknya cuman 3 dan ya nggak cuma sih sebenarnya, tapi dibandingin sama semester 5, semester 4 itu tuh jauh lebih ringan dibandingkan semester 5. Sehingga di semester 4, maaf, KKL kemarin kan di semester 6 ya kemarin aku. Nah, di mata kuliah di semester 6 itu nggak terlalu banyak mata kuliah sama praktikumnya, sehingga aku bisa menyusun manajemen waktu aku dengan baik. Di samping aku jadi asisten, kebetulan aku semester 6 kemarin itu ada megang 3 lab, tapi aku bisa membagi kepentingan akademik kelas praktikum sama kepentingan asisten itu bisa aku bagi. Caranya itu gimana? Caranya itu yang pertama udah aku jelasin, hadiri dulu kelas sama tugas-tugas praktikum itu diselesain dulu, itu kewajiban kalian yang utama. Terlebih lagi sebelum kalian dapat MGL. Seperti itu. Nah, setelah kalian dapat MGL, itu kan MGL itu kan seminggu sekali kan, dan tugasnya itu bakal dikumpulkan di minggu depannya. Itu sama aja kayak praktikum. Yang menurut aku, kalian kan udah terbiasa ngerjain praktikum, deadline-nya itu seminggu kan. Nah, menurut aku itu nggak terlalu membebanin diri kalian masing-masing, itu sama sekali nggak. Yang menurut aku manajemen waktu itu yang perlu kalian terapin, yang perlu kalian maksimalin dalam membagi waktu itu pas setelah UAS sama sampai pasca pemetaan di bulan Desember nanti itu sangat kalian butuhkan manajemen waktu. Nah, kalau yang ditanyain manajemen waktu semester 4 itu nggak perlu khawatir sebenarnya menurut aku, karena mata kuliah sama praktikumnya itu nggak terlalu ribet, dan kalau ditambahkan MGL juga nggak terlalu membuat kalian overwhelm, itu nggak apa-apa. Yang kalian butuhin manajemen waktu itu di semester 5 nanti. Dan semester 5 nanti ya di samping manajemen waktu itu kalian juga perlu ya berdoa lah agar agar nggak stres juga seperti itu. Kalau manajemen waktu semester 4 menurut aku kalian aman-aman aja nantinya, nggak usah terlalu khawatir sih seperti itu. Oke, oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Tapi mungkin aku izin tanya satu lagi, Mas. Di sisi lain tentang manajemen waktu tuh mungkin kita kan tadi juga saran di terakhir tuh jangan FOMO ya, Mas. Itu takutnya tuh juga FOMO itu bakal nanti merusak manajemen waktu yang kita buat. Kayak kita udah bikin timeline gini, tapi Sorry, bisa diulang? sorry, Mas, suara aku putus-putus ya? Enggak, kurang dengar aja tadi. Oke. Jadi kan tadi manajemen waktu tuh bagus kan, Mas, dan juga tadi catatan terakhir itu masalah tentang FOMO. Nah, ketakutanku tuh kalau semisal FOMO ini itu tuh merusak timeline manajemen waktu yang kita buat. Kita udah ngeset, oh hari ini kita mau kayak gini aja deh, kita mau ngerjain ini, tapi karena FOMO yang lain itu udah ngerjain, timeline-nya beda, timeline-nya mereka lebih cepat, akhirnya kayak kita jadi mikir terlalu overthinking dan akhirnya menunda-nunda dan merusak seluruh timeline yang udah kita buat. Itu kira-kira selain buat manajemen waktu yang baik, itu kira-kira ada manajemen FOMO yang baik nggak sih, Mas, sebenarnya? Oke, sebenarnya itu agak bagus ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku mungkin bagi dulu manajemen waktunya itu jadi 2 timeline. Yang pertama itu pas semester 4, dan yang kedua itu pas pemetaan sama pasca pemetaan. Kalau semester 4 itu menurut aku FOMO-nya itu nggak terlalu, karena timeline yang udah aku jelasin juga, kalau timeline di pemetaan itu kan ngikutin MGL kan, dan timeline pra-pemetaan atau MGL itu juga udah diatur setiap minggunya oleh dosen pemangku, sehingga kerjaan tugas pasti itu kalian nggak terlalu membutuhkan manajemen waktu karena sudah sesuai dengan timeline mata kuliah MGL.
Nah, manajemen waktu dan manajemen FOMO yang perlu kalian terapkan atau perlu kalian olah dengan baik itu pas pemetaan dan pasca pemetaan. Nah, namun sebenarnya FOMO itu tuh hal yang wajar bagi kita, apalagi mahasiswa. Tapi kalau FOMO terlalu berlebihan, seperti yang udah teman kalian katakan, itu dapat mengganggu manajemen waktu yang udah kalian susun sebelumnya. Nah, maka dari itu sebenarnya mungkin ini kayak insight aja. Sebenarnya tuh masalah FOMO sama manajemen waktu itu tergantung sama kelompok KL atau pemetaan kalian. Kalau kalian dapetin kelompok yang mohon maaf orangnya itu yang kayak FOMO-an orangnya itu, maka kalian akan ikut-ikut FOMO. Tapi kalau kelompok kalian itu dapetnya orang yang santai, ya kalian akan ya santai juga, nggak terlalu FOMO. Yang aku kemarin, kebetulan kelompok aku kemarin itu dapetnya tuh orangnya tuh nggak FOMO, cuma santai-santai aja. Jadi kami tuh bisa ya menjalani manajemen waktu sama hal-hal yang aku ingin targetin itu ya berjalan dengan baik. Nggak ada hal yang membuat aku FOMO. Oh dia pemetaan udah selesai dalam seminggu, aku juga harus selesai seminggu. Nggak ada seperti itu. Jadi menurut aku yang harus kalian lakukan itu yang pertama, semoga dapat kelompok coupling atau kelompok pemetaan yang baik, yang cocok dengan kalian, sehingga nggak mengganggu manajemen waktu kalian. Karena faktor kelompok itu menurut aku hal yang sangat penting. Jangan disepelein. Ya, tapi kan itu tergantung undian kalian kan, nggak bisa kita tentukan secara pasti. Kemudian, apabila manajemen waktu kalian terganggu karena ada sifat FOMO yang ada di diri kalian, maka coba ikutin FOMO kalian, tapi jangan terlalu berlebihan. Misalkan, kadang FOMO itu emang membuat diri kita diuntungkan, tapi kalau berlebihan akan dirugikan. Jadi, misalkan teman kalian yang bisa pemetaan menyelesaikan coveringnya itu dalam 1 minggu. Kalian tuh merasa FOMO nih, kok aku lama banget sedangkan dia udah selesai 1 minggu. Coba kalian pacu diri kalian, melakukan pemetaan semaksimal mungkin di hari tersebut. Menurut aku nggak perlu kalian kejar target orang itu menyelesaikan coveringnya dalam 1 minggu, tapi cukup maksimalin diri kalian aja. Nggak perlu nyamain dengan orang lain, karena langkah kaki tiap orang tuh beda-beda. Seperti itu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku jelasin. Yang pertama itu berdoa aja, biar nggak dapet kelompok yang pemuan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, terima kasih banyak juga Mas Arga. Sangat memotivasi ya bagaimana kita mengelola dan mengontrol diri untuk tidak jadi FOMO. Nah, mungkin teman-teman juga bisa prepare dari sekarang juga ya teman-teman. Dan mungkin lanjut nih ke Ipan. Silakan. Oke, sebelumnya makasih buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Vanda Ivan, biasa dipanggil Ivan. Dan untuk pertanyaan sendiri Mas Arga, kemarin berdasarkan pengalaman Mas Arga itu idealnya 1 hari dapat berapa STA dan gimana sih cara kita nentuin STA itu? Apakah harus setiap 250 meter kita bikin 1 STA atau gimana gitu? Itu aja sih Mas, terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi kemarin, sesuai pengalaman aku dalam 1 harinya itu, kebetulan tempat aku kemarin kan di Tulungagung ya. Nah, dia tuh kadang hujan dan cuacanya tuh nggak mendukung, sehingga dan ditambah eh, aku juga kadang males kalau bangun ke lapangan pagi-pagi. Jadi aku ke lapangan itu mulai biasanya itu start jam 10 sampai jam 11. Bahkan jam 11 itu lebih sering. Nah, dari jam 11 sampai selesai pemetaan di hari tersebut, biasanya itu aku dapetin 10 sampai 15 STA. Nah, bagaimana menentukan STA? Sebenarnya itu tuh STA itu emang secara matematis sama kuantitatifnya itu biasanya itu nggak terlalu deketan. Jaraknya itu biasanya itu jangan sampai 2 cm itu ada STA lagi. Biasanya. Tapi kadang kondisi di lapangan itu apalagi kalau ada struktur yang banyak, biasanya itu antar STA itu berdekatan, jaraknya itu agak berdekatan, sehingga titik-titik di petanya atau di Avenza itu tuh bakal dempetan atau bakal berhimpitan. Nah, dalam menentukan STA itu yang pertama, eh,
kalau aku biasanya itu nggak ngikutin yang minimal jarak 2 cm itu STA baru, itu enggak. Tapi yang pertama itu aku lihat variasi litologinya. Kalau saat melintasi kaving kalian itu kalian temuin litologi yang berbeda, coba jadikan STA terlebih dahulu. Baru kalian putuskan saat melihat ngedekatin litologinya itu apakah litologinya sangat berbeda atau mirip. Kalau mirip itu ya jadikan itu sebagai LP aja. Tapi kalau sudah berbeda, misalkan STA 1 itu ditemuin batu pasir, tapi di STA kedua yang jaraknya cuma 500 meter, sekitar dia 100 meter dari STA 1 itu sudah ditemui batu gamping, maka itu kan ada mungkin lintasan yang 100 meter itu ada kontak antara batu pasir sama batu gamping. Sehingga di STA 1 sama STA 2 itu coba kalian dirikan STA terlebih dahulu, baru kalian cari apakah ada STA kontak di antara kedua STA tersebut. Kemudian guideline selanjutnya dalam menentukan atau mendirikan STA itu adanya struktur. Kalau kalian nemuin ada struktur seperti kekar gerus atau ada offset besar, itu bisa kalian dirikan aja STA. Pokoknya tips dari aku tuh perhatikan dua itu aja, litologi sama si strukturnya. Seperti itu. Seperti itu sih, nggak terlalu menentukan STA itu nggak terlalu ribet. Jangan kalian pusingin apakah kalian tentuin itu sebagai STA atau LP di lapangan. Yakini diri kalian aja. Oke, makasih Mas. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan ke Mas Arga terkait pematerian tadi. Monggo. Oke, Asa silakan. Sebelumnya izin konfirmasi apa suara saya sudah terdengar? Udah. Terdengar. Baik. Selamat siang Mas Arga. Perkenalkan, nama saya Mas Aldia Rahman. Biasanya dipanggilnya Asa. Nah, saya ingin nanya nih Mas, soal tadi kan ada tempat-tempat yang ikonik yang bisa kita lihat dari Google Map gitu. Itu kayak ada orang foto misalkan di air terjun terus kelihatan di situ ada singkapan. Itu kan eh, Mas Arga tadi bilang di situ ada batu breksi terus di bawahnya ada batu apa lagi. Nah, kalau breksi kan emang kelihatan ya. Tapi kalau misalkan kayak batu pasir atau batu lanau itu sebenarnya ada tipsnya nggak sih Mas biar kita bisa tahu sekali lihat oh ini batu batu pasir, ini batu lanau kayak gitu Mas. Kan biasanya kalau kita tuh harus ke lapangan dulu, megang terus lihat ukuran butirnya gimana gitu. Oke, jadi makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk public photos itu sebenarnya bukan jadi data utama kalian dalam pemetaan, cuma jadi data sekunder dalam tahap prapemetaan. Yang fungsinya itu cukup ngebantu kalian dalam menentukan peta satuan batuan yang sifatnya tentatif. Yang sifat tentatif itu berdasarkan interpretasi kalian masing-masing. Nah, contoh yang aku kasih di sini itu aku ambil di air terjun Villa Masin kalau nggak salah. Aku lupa nama air terjunnya di daerah Bengkulu. Nah, dari yang aku amatin itu, dia kan yang pertama itu ada konglomerat. Kalau kalian zoom di foto di tempat sini, kalau kalian zoom itu sangat jelas ada konglomerat di sini. Nah, yang di bawah sini aku interpretasiin, itu sebagai interpretasi aku, itu adalah batu pasir dan batu lanau aja. Nah, kenapa aku sebut batu pasir dan batu lanau? Karena dari pandangan aku dalam melihat public photos itu yang ada di air terjun ini, dia tuh yang pertama, yang orang ini duduk. Ini kan ada orang duduk kan. Nah, di bawahnya ini adalah perlapisan. Nah, perlapisan ini ada yang mungkin udah kalian lihat, udah kalian pelajari juga, yang ada yang sifatnya kayak menjorok ke tempat kita itu kan lebih eh, resisten, sedangkan yang ke dalam itu cenderung mudah lapuk atau mudah rapuh gitu. Nah, itu kan cenderung dimiliki oleh batu pasir sama batu lanau. Maka dari itu, interpretasi aku itu adalah batu pasir dan batu lanau. Dan untuk strukturnya itu bisa dilihat aja, ada kemungkinan struktur yang berkembang di batuan tersebut itu apa. Nah, apakah interpretasi tersebut udah bisa kalian pakai? Nah, menurut aku kalau pada tahap prapemetaan, interpretasi kalian dari foto itu coba kalian elaborasiin dengan geologi regional atau publikasi di tempat tersebut. Kalau tempat tersebut
menyatakan ditemukan adanya batu pasir dan batu lanau, ya coba disimpan dulu itu sebagai satuan batuan tentatif kalian, baru kalian akan melakukan pemetaan di lapangan saat pemetaan nantinya. Seperti itu. Nah, yang di batu pasir dan batu lanau di sini, yang aku sampaikan di sini, emang aku nggak 100% yakin ini batu pasir dan batu lanau. Namun secara interpretasi aku, yang belum aku lakukan elaborasi dengan data peneliti terdahulu, itu aku sampaikan secara tentatif itu adalah batu pasir dan batu lanau, seperti itu. Nah, kalau kalian di Calvin kalian ada public photos yang bisa kalian temuin dan ada publikasi terkait tempat tersebut, itu coba kalian elaborasiin kedua datanya, seperti itu. Nggak serta-merta dari fotonya aja, gitu. Udah jelas? Baik Mas, sangat menjawab Mas. Terima kasih Mas. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Arga dan juga terima kasih banyak teman-teman atas keaktifannya dalam sesi tanya jawab ini. Mungkin sesi tanya jawab ini sampai di sini dulu ya. Kiranya pertanyaan yang telah teman-teman semua tanyakan dapat bermanfaat dalam pengolahan data KL kita nantinya. Karena keterbatasan waktu, mungkin beberapa teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan namun belum berkesempatan ya. Nah, jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan terkait pematerian tadi atau terkait KL ke depannya, bisa langsung menghubungi dan berkoordinasi kepada pembimbing KL yang sudah ada pada tiap grup yang telah dibentuk oleh panitia, ataupun bisa langsung kontak Mas Harga ya. Nah, sedikit mengingatkan untuk penugasan dari Mas Arga tadi, jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, sharing session kok ada penugasan sih, kok jadi lebih cocok dinamain katam tugas ya daripada katam KL. Nah, bukan begitu ya teman-teman. Panitia beserta pembimbing proker ini sengaja membuat penugasan agar kita lebih terlatih dalam dan matang dalam persiapan untuk kuliah lapangan geologi bayar dan juga kuliah lapangan geologi mandiri. Nah, jadi kami berharap teman-teman semua juga terus menjaga semangatnya nih. Dan saat ini kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua diharapkan kembali untuk mengaktifkan kamera beserta virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kepada panitia sesi dokumentasi, dipersilahkan untuk memandu sesi ini. Mungkin ditunggu sebentar agar teman-teman bisa on cam ya. Monggo. Oke, masih kurang banyak nih ya teman-teman yang belum on cam. Mungkin bisa segera yuk ditunggu sampai 10.42 ya, biar nanti bisa kelihatan untuk dokumentasi juga.
Oke, karena udah cukup banyak nih yang on cam dan sudah 10.42, kita dokumentasi, nanti aku aba-abain 5 kali ya teman-teman, karena di Zoom ini ada 5 slide. Oke, boleh gayanya bebas, terserah. Boleh jempol, boleh 2, boleh 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih juga diucapkan kepada Mas Arga dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sharing session pada pagi hari ini. Karena kita sudah membuka acara dengan berdoa, maka kita akan menutup acara dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Arga yang telah berkenan memberikan materi dan meluangkan waktunya pada hari ini untuk memberikan informasi yang sangat penting mengenai proses data sekunder kepada kami angkatan 2022. Terima kasih Mas Arga. Sama-sama. Baik, kepada Mas Arga sudah dapat meninggalkan Zoom. Dan kepada teman-teman juga boleh live Zoom. Dijaga terus ya semangatnya. Terima kasih.